Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak sampaikan adik-adik, sehat selalu, berkah selalu ya adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, untuk pertemuan ketiga mata kuliah entrepreneurship kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama adalah business plan atau perencanaan bisnis, yang kedua business model compass atau BMC, yang ketiga adalah strategic marketing atau marketing strategi. Adik-adik sekalian, perencanaan usaha atau business plan ini ya silahkan definisinya dibaca menurut Big Grip dan History. Tapi yang jelas Bapak sampaikan bahwa bisnis plan ini penting sebagai kerangka acuan dalam kita membuat sebuah bisnis dan sebagai acuan untuk masa depan bisnis dan untuk memperlihatkan bagaimana bisnis ini ke depan. Jadi penting dibuat bisnis plan adik-adik sekalian ya. Manfaatnya ada 3, setidaknya yang pertama adalah panduan dalam menjalankan sebuah bisnis. Sebelum bisnis itu kita jalankan, action, kita buat bisnis plan dulu. Kemudian yang kedua untuk mencari sumber dana, karena apa? Karena bisnis plan ini akan ditawarkan kepada para angel investor, para calon investor untuk bekerja sama dengan bisnis kita, dengan usaha kita. Yang ketiga adalah memberikan gambar bagaimana prospek bisnis kita ini di masa yang akan datang. Apakah prospektif atau tidak. Alur untuk membangun bisnis, adik-adik paradigmanya, kalau dulu ide, kita munculkan ide, kemudian kita bikin bisnis plan, kemudian kita lakukan pitching, ya atau presentasi singkat di depan para investor, kemudian kita bangun sebuah bisnis. Sekarang berbeda, sekarang ide, bisnis model, kemudian divalidasi, apabila oke, lanjutkan ke bisnis plan, apabila tidak, ya kita bikin model bisnis lagi yang terbaik. Nah, kalau oke, maka lakukan pitching, ya presentasi di depan para investor, kemudian build real business, bangun sebuah bisnis yang betul-betul nyata diimplementasikan. Adik-adik sekalian, bisnis model Compass ini adalah sebuah kerangka yang sangat simple, yang terdiri dari 9 blok, di mana antara satu blok dengan blok lainnya saling berkaitan sebagai satu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Jadi BMC ini lebih mudah daripada bisnis plan. Untuk apa? Untuk menggambarkan sebuah bisnis yang akan dibangun, adik-adik sekalian. Ya. Apa kegunaannya? Tentu BMC ini adalah untuk membangun semua lini bisnis tanpa terbatas sektor usaha apapun. Jadi bisa untuk bidang barang, bidang jasa, dan lain sebagainya. Kemudian BMC sangat membantu untuk mempercepat proses analisis SWOT ya, strength-nya, kekuatannya di mana, weakness-nya, kekurangannya, opportunity-nya, peluangnya di mana, threat-nya, ancamannya di mana ya. Kemudian juga untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. Dan secara sederhana, BMC itu walaupun terdiri dari 9 blok, itu dibagi ke dalam 3 bagian utama. Yang pertama offering, yang kedua customer, yang ketiga infrastructure. Ya. Ini adalah bagian dari BMC itu sendiri, ada di sekalian ya. Offering, yang pertama adalah value proposition. Dalam bisnis kita harus memberikan nilai lebih yang ditawarkan dari produk yang kita buat itu apa? Misalnya di sini ada jilbab pasmina, jilbab segi 4, ya, bros, jarum, pentul. Dari jilbab yang kita tawarkan itu apa nilai lebihnya? Disebut dengan value proposition ya. Jadi boleh barangnya sama tapi kita punya nilai lebih. Barang yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan itu punya nilai lebih. Kemudian ada di sekalian customer segment ya. Nah, kalau kita misalnya bikin jilbab atau kerudung untuk segmentasi yang usia berapa ya, apakah usia dewasa, usia remaja, usia anak-anak atau usia lanjut usia. Nah, itu harus jelas segmentasinya karena tentu coraknya beda ya, kemudian kesukaannya juga tentu berbeda-beda. Channels ini gimana adik-adik dalam mempublikasikan atau mempromosikan sebuah bisnis. Maka adik-adik harus ada channelsnya, apakah dengan channels online atau offline. Tentu offline kita siapkan berbagai media yang menarik, kemudian online dengan berbagai media sosial dan website. Kemudian customer relationship ya. Nah, customer relationship ini adik-adik dalam lingkup bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan. Ya, bagaimana pelanggan itu bisa terpelihara, kemudian pelanggan bisa dijadikan sebagai personal marketing. Selanjutnya adik-adik adalah infrastruktur, ya key activity. Key activity ini mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seorang pelaku bisnis. Jadi apa aktivitas utamanya dalam bisnis tersebut ya? Tentu
aktivitas utamanya harus jelas, kemudian apa saja rangkaian aktivitas yang dilakukan dari awal sampai akhir ya. Contohnya misalnya ketika adik-adik membranding dengan menjadi sponsor dalam event-event besar ya. Kemudian mempercantik kemasan, kemudian memasarkan via marketplace misalnya, dan banyak lagi ya, bagaimana key activity yang bisa kita lakukan dalam BMC ini. Kemudian key resources ya, sumber daya. Jadi sumber daya apa yang bisa kita buat, kita lakukan dalam proses BMC ini ya. Nah, berbagai sumber daya yang dimiliki, contoh adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya alamnya misalnya perlengkapan, peralatan, dan seterusnya. Key partnership, adik-adik siapa yang akan dijadikan sebagai mitra bisnis ya? Suppliernya, pemasoknya, atau bisa saja kepanjangan tangan kita yang afiliasi ke kita ya, dalam bentuk multi level marketing ya, atau menjadi afiliasi dari produk-produk kita yang akan bisa kita jual ya. Kemudian adik-adik revenue streamnya, penghasilannya dari mana, pendapatannya dari mana, pendapatan utama dari bisnis itu dari mana ya, itu yang harus jelas-jelas disampaikan dalam BMC ini. Cost structure, biaya-biaya yang diperlukan, baik biaya tetap, biaya tidak tetap, biaya langsung, biaya tidak langsung ya. Kemudian banyak lagi biaya, terutama biaya produksi dan biaya sumber daya ya. Nah, ini adik-adik sekalian, format laporannya. Ini BMC yang harus adik-adik buat. Pertama, halaman judul dari nama bisnis, logo, dan alamat kontak ya. Kemudian isi bab 1 overview, terdiri dari business background, vision and mission, statement product description, organizing structure, kemudian layout business model canvas, financial plan-nya, business preparation budget, business execution budget, break even point, profit revenue sharing, kemudian closure atau penutup. Contohnya silahkan adik-adik lihat di di contoh yang sudah Bapak kirimkan ya. Kemudian marketing strategik. Ini adalah strategi marketing yang bisa dilakukan oleh adik-adik setelah adik-adik buat BMC. BMC-nya diimplementasikan dalam bentuk bisnis nyata. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam strategi marketing pertama adalah kebutuhan dan keinginan konsumen atau disebut dengan customer needs and want. Apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen? Kemudian biaya konsumen, cost to the customer. Ya, adik-adik harus memahami segmentasi dari konsumen, berapa mereka daya belinya, kemampuan daya beli dari customer itu sendiri atau konsumen. Kemudian kenyamanan, convenience ya. Apakah mereka merasa nyaman? Mungkin harga tidak ada masalah, tapi nyaman dengan barang atau jasa yang kita berikan. Kemudian bagaimana pola komunikasi yang dibangun, communication skill yang dibangun supaya konsumen juga memahami tentang produk yang akan kita jual. Konsep dasar pemasaran ini di dalam materi ini diistilahkan AIDA plus S. Attention, A-nya itu perhatian, interest, minat, ketertarikan, kemudian desire, keinginan, action, tindakan, dan satisfaction, kepuasan. Inilah konsep dasarnya yang harus dimiliki AIDAS ya. Attention, interest, desire, action, satisfaction. Ini proses yang harus dimiliki, prinsip yang harus dimiliki dalam pemasaran. Adik-adik sekalian, marketing mix atau bauran pemasaran ini terdiri dari 4P ya, produk, price, place, promotion, bagaimana produknya punya nilai jual, price harganya sesuai dengan kemampuan konsumen, place saluran distribusinya ada, strategis tempatnya, promotionnya juga jelas, online, offline promosinya juga ada ya. Kemudian produk, titik sentral dari kegiatan marketing harus jelas-jelas, punya nilai jual, harga juga harus jelas-jelas, sesuai dengan kebutuhan konsumen, saluran distribusinya harus ada, promosinya online, offline harus kita lakukan. Konsep pemasaran yang sedang tren adik-adik ada content marketing, mobile marketing, integrated digital marketing, continuous marketing, personalized marketing, visual marketing. Itu ada semua dibahas di dalam buku saya yang sudah saya share tadi lewat WA. Content marketing, bagaimana menampilkan, bukan hanya menawarkan barang, tetapi menampilkan manfaat barang, mobile marketing, mengaktifkan memobilisasi smartphone dan lain gadget lain sebagainya untuk proses marketing, integrated digital. Adik-adik kembali lagi ke konsep pemasaran yang sedang tren dewasa ini. Tadi Bapak sampaikan adalah content marketing yang pertama. Ini artinya adik-adik tidak menjual tiba-tiba barang atau jasa yang ditawarkan, tapi
yang disampaikan, pesan yang sampai ke calon konsumen, calon customer adalah bagaimana manfaat dari barang atau jasa yang akan kita tawarkan. Manfaatnya dulu ya. Contoh kita misalnya menjual produk kesehatan, bagaimana manfaat dari produk itu ya. Bukan hanya tiba-tiba menjual barang. Kemudian mobile marketing, bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan sarana gadget, smartphone yang kita punya untuk proses marketing atau proses promosi dari barang dan jasa yang kita jual. Kemudian integrated digital marketing, bagaimana semua terintegrasi, apa yang menjadi produk barang dan jasa yang kita jual terintegrasi untuk dipasarkan dalam bentuk digital. Continuous marketing ya, secara terus-menerus kita tawarkan ya, kita promosikan. Personalized marketing, kita memahami betul karakter, watak, keinginan dari calon konsumen dan calon customer, sehingga ketika barang kita tawarkan, jasa kita tawarkan sampai ke konsumen dan customer dan mereka tertarik. Kemudian visual marketing, kita bikin dalam bentuk video-video ya, video-video pendek, kemudian kita buat dalam bentuk tampilan-tampilan 3 dimensi, misalnya 4 dimensi, pokoknya menarik tampilan-tampilan dari promosi barang dan jasa yang kita tawarkan. Adik-adik silahkan buat bisnis plan-nya ya, dibaca ini ya, untuk bimbingan bisnis plan-nya yang lengkap, dibuatnya seperti yang tadi ini. Adik-adik mana tadi? Nah ini ya, format laporannya seperti ini. Adik-adik silahkan lihat contohnya, sudah saya kirim juga ya. Sudah Bapak kirim juga ke adik-adik contoh dari format laporan seperti ini ya. Bapak pastikan sudah dikirim ke adik-adik. Kalau belum silahkan konfirmasi di WA ya, di grup WA. Terima kasih, sehat, sukses selalu adik-adik, berkah selalu ya. Ini format laporan dari bisnis model Kampas atau bisnis plan yang akan kita buat untuk nanti dipresentasikan setelah UTS. Terima kasih, sukses. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.